Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin, guru SDN 1 Perbutulan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sedikit tentang konsep asesmen pembelajaran digital. Pengertian asesmen sendiri adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Itu menurut Profesor Dr. Anita Yus, MPD pada tahun 2020. Asesmen sendiri memiliki tujuan yang pertama, menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Kedua, memberikan umpan balik yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran. Dan yang keempat, mendorong pengembangan diri peserta didik. Pada kurikulum Merdeka, asesmen memiliki paradigma yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen. Yang pertama adalah penerapan pola pikir bertumbuh growth mindset. Yang kedua, asesmen harus terpadu, di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Ketiga, asesmen harus memiliki keleluasan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Khusus SMK, terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen praktek kerja lapangan, uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompetensi. Sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Menurut Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022, terdapat 5 prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, yang memberikan informasi bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. 5. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang digunakan untuk penjaminan dan peningkatan mutu. Alur asesmen yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran sesuai alur perkembangan dimensi. Kedua, merancang indikator, yakni memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Ketiga, menyusun strategi asesmen. Keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumennya, bisa berupa rubrik. Kelima, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid berbentuk lembar kerja. Keenam, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Ketujuh, menyusun rapor. Ini adalah kerangka pengembangan pembelajaran pada pembelajaran kurikulum Merdeka. Ada 3 unsur utama, yaitu kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Pembelajaran merupakan satu siklus yang berawal dari pemetaan atau dalam bentuk standar kompetensi capaian pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran atau bentuknya silabus atau alur tujuan pembelajaran, modul ajar atau RPP, dan pelaksanaan asesmen atau penilaian untuk memperbaiki pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Asesmen pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, asesmen diagnostik.
yaitu digunakan untuk mengidentifikasi karakter belajar dan kemampuan atau kompetensi awal siswa sebagai bekal awal ikut pembelajaran. Yang kedua adalah asesmen formatif, yakni penilaian untuk dan sebagai proses pembelajaran. Yang ketiga, asesmen sumatif, yakni penilaian pada akhir proses pembelajaran. Nah, ini adalah bentuk tangga leader of feedback dari klarifikasi yang ada di urutan terbawah. Bentuknya ajuan pertanyaan klarifikasi. Selanjutnya naik satu tingkat adalah nilai, yakni memberikan komentar atas kekuatan yang terlihat. Selanjutnya perhatian, yakni memberikan komentar jika ada yang kurang sesuai atau kurang lengkap dan menjadi perhatian kita. Selanjutnya ada saran, yakni memberikan saran untuk pengembangan. Dan yang paling atas adalah apresiasi, yakni pujian atas usaha yang dilakukan. Ini contoh cara melakukan asesmen digital dengan menggunakan Quizzes. Cara membuat Quizzes. Yang pertama adalah masuk ke situs quizzes.com. Langkah kedua, setelah jendelanya terbuka, klik sign up. Kita bisa klik sign up dengan menggunakan akun Google atau menggunakan email kita. Langkah ketiga, setelah berhasil sign up, silakan klik a teacher. Lalu langkah selanjutnya ada 4 kolom yang harus diisi, yakni country untuk memilih negara, memasukkan kode pos, dan memasukkan nama sekolah secara manual. Sampai di sini kita telah sukses membuat akun di quizzes.com. Setelah kita memiliki akun Quizzes, langkah selanjutnya adalah cara membuat soal di Quizzes. Cara membuat soal ini langkah-langkahnya adalah yang pertama, klik open quiz creator. Kemudian kita akan dihadapkan pada jendela berikut. Ada 4 poin yang harus diisi. Poin pertama adalah memasukkan nama kuis yang akan dibuat. Poin yang kedua adalah pilih bahasa yang digunakan dalam kuis. Yang ketiga adalah memasukkan gambar yang berkaitan dengan kuis. Yang keempat, setelah selesai, klik save. Langkah yang ketiga, klik create new question untuk memulai membuat soal. Langkah keempat adalah lihat tampilan jendela setelah create new quiz. Ada keterangan-keterangan yang saya sudah tandai, ada nomor 1 sampai 9. Untuk 1 sampai 5 itu hanya berbentuk pilihan. Untuk nomor 6 adalah tanda apabila ada kesalahan dan ingin menghapus menggunakan ikon dengan bentuk tong sampah. Poin nomor 7 adalah untuk menambah opsi jawaban. Poin nomor 8 untuk mengatur waktu menjawab. Bisa dipilih 5, 10, 15, 20, dan seterusnya waktu dalam detik. Jika semua sudah selesai, klik save. Setelah soal yang di Quizzes telah kita buat, langkah selanjutnya adalah cara memberikan soal Quizzes ke siswa. Langkah-langkahnya adalah 1. Klik live game. Langkah kedua akan terlihat tampilan seperti gambar berikut. Saya sudah kasih kode dengan angka 1 sampai 8. Langkah ketiga, kalau sudah selesai, silakan tekan proses. Maka kuis sudah siap diberikan kepada siswa. Mintalah siswa untuk mengetik join quizzes.com di browser HP-nya.
dengan cara memasukkan kode yang ada yang sudah kita bagikan. Bagi siswa yang ingin join, caranya seperti ini. Yang pertama, masuk ke joinquizzes.com, kemudian klik icon join, perhatikan gambar berikut. Langkah kedua, minta siswa memasukkan game kode, kemudian masukkan nama mereka. Siswa yang telah bergabung akan terlihat di layar laptop Ibu Bapak Guru Hebat. Mungkin itu saja pemaparan singkat tentang cara mengoperasikan Quizizz. Untuk hal-hal lain bisa disimak pada link YouTube berikut. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.